Saya Khairul Anwar Ahmad, Guru Al-Quran Hadis, Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra Bekasi. Insya Allah pada hari ini akan melaksanakan kegiatan PPL PPG. Yuk ikut yuk. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum ya abnai? Alhamdulillah, nahnu bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Taib, Faiz, silahkan disiapkan. Isti'dadan, duaan. Al-Fatihah liridhaillah, rahmatullahi wa ridwanuhu alaihim ajma'in. Amin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati ya nabi wal ali thumma sahabati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Baik anak-anak, Bapak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini, Pak Is? Ada guru. Siapa? Yudi Junaidi guru. Kenapa dia? Izin sakit guru. Sakit. Mudah-mudahan kita doakan segera sehat. Kemudian siapa? Sama Izi Zayan guru. Kenapa? Izin lomba. Oh, lomba. Mudah-mudahan kita doain semoga menang dan membawa hasil terbaik. Selainnya hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, insya Allah pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Materinya terkait dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Sebelum kita belajar, ini ada beberapa pengembangan materi yang harus kalian tahu. Yang pertama, untuk capaian pembelajarannya adalah bagaimana kalian mampu membaca, menghafal, menulis, memahami pesan pokok ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi terkait dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Nah kemudian tujuan pembelajarannya adalah menganalisis makna isi kandungan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi terkait dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Nah, di sini juga sudah terlihat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana nanti kalian akan disajikan dengan kosakata atau yang kita kenal dengan istilah mufrodat. Kemudian nanti juga kalian akan mendemonstrasikan hafalan. Nah, jadi banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti Bapak Guru akan berikan kesempatan kalian untuk menghafalnya. Mudah-mudahan nanti hafal ya. Nah, kemudian kalian akan menganalisis kandungan ayat dan hadis. Nanti dalam bentuk kelompok kita akan bagi beberapa kelompok. Kalian berdiskusi di kelompok itu. Setelah berdiskusi nanti kalian akan menyajikan apa yang kalian diskusikan.
Dan yang terakhir, bagaimana tujuannya adalah supaya kalian bisa menunjukkan perilaku pola hidup sederhana dan suka menyantuni duafa. Oke? Nah, kemudian yang akan kita bahas, kita pelajari pada pertemuan kali ini ada beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Kalian bisa lihat, misalnya ada nanti dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67, kemudian surah Al-Isra ayat 26 sampai 30 dan yang lain-lainnya. Nah, anak-anak sekalian, pentingnya kita belajar pola hidup sederhana dan menyantuni anak yatim, bahwa orang-orang beriman itu harus melakukan perilaku hidup sederhana, tidak boros, tidak pelit. Ayo, ada enggak di antara kalian yang suka boros? Ada enggak yang suka pelit? Nah, setelah pelajaran ini, maka jangan lagi kalian hidup dalam posisi boros, hidup dalam posisi pelit. Artinya kita harus hidup sederhana dan juga tentunya menunjukkan perilaku sederhana. Ketika kita banyak harta, maka kita harus juga rajin menyantuni duafa, fakir miskin, anak yatim, orang yang mendapat musibah dan lain sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak Guru ingin bertanya terlebih dahulu terkait beberapa pertanyaan tentang pola hidup sederhana dan menyantuni anak yatim. Yang pertama, apa itu hidup sederhana? Siapa yang tahu? Saya Guru. Silahkan, Ragil. Tidak boros dan tidak pelit Guru. Oh, betul. Oke. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan jika kita banyak memiliki harta? Siapa yang ikut? Silakan, Andi. Bersedekah Guru. Anak yatim dan kaum duafa. Oh, tepuk tangan. Super sekali. Yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan jika kita menerapkan hidup pola sederhana, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya? Siapa yang menjawab? Saya Guru. Silakan. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Super sekali. Selanjutnya Bapak Guru akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah kita tahu apa tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti setelah ini kalian akan Bapak Guru jelaskan sedikit terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian nanti kita akan bagi kelompok. Kemudian nanti Bapak Guru akan memberikan lembaran di mana kalian berdiskusi, kalian tulis hasil diskusi kalian, kemudian satu orang perwakilan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Kemudian setelah itu nanti Bapak Guru akan melihat dan menilai dengan lembaran yang sudah ada. Kemudian juga nanti di akhir Bapak Guru akan memberikan lembaran LKPD tugas individu masing-masing yang nanti kalian harus kerjakan. Mengerti semuanya? Baik anak-anak sekalian, kita mulai masuk pada materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Quran surah Al-Furqan ayat 67 dan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 30 tentang sifat kesederhanaan dan kesederhanaan dalam hidup. Bapak Guru akan menjelaskan sedikit beberapa persoalan. Nanti sesuai tadi yang Bapak Guru sampaikan, kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Kita akan membahas terkait beberapa ayat tentang kesederhanaan hidup. Misalnya ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Oke, silahkan siapa yang bisa membaca dan menerjemahkan ayat yang tadi Bapak Guru baca, silahkan. Saya Guru. Silahkan Rivaldo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru
sifat mereka adalah pertengahan antara keduanya. Bagus, tepuk tangan. Nekat. Bahasan kita pada hari ini sesuai tadi ayat yang sudah dibacakan terkait dengan kesederhanaan hidup. Maka Allah memerintahkan kita untuk hidup dalam keadaan sederhana. Namun yang dimaksud dengan sederhana itu sebenarnya apa? Nah, tadi sudah dijelaskan. Ya, pada ayat ini dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman ingin membelanjakan hartanya tidak boleh boros. Namun juga tidak boleh kikir atau pelit. Lebih lengkapnya nanti kalian akan temukan dalam pembelajaran kita dengan berkelompok. Nanti kalian akan dibagi ke beberapa kelompok, kemudian kalian diskusikan dan kalian presentasikan. Siap kira-kira? Siap. Oke, kalau begitu silahkan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan, kalian ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Silakan, nanti kalian baca petunjuknya, kemudian kalian isi apa yang harus kalian isi. Oke? Baik, Guru. Silakan, ini lembar kerja kelompoknya, kalian baca deskripsi aturannya, petunjuknya, nanti kalian isi masing-masing. Silakan, ini lembar kerja kelompoknya. Kalian baca, kemudian kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan, oke? Gimana, ada kesulitan? Aman, Guru. Aman. Bagus. Gimana, ada kesulitan? Aman, Guru. Mantap. Gimana, ada kesulitan? Alhamdulillah mudah, Guru. Alhamdulillah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita karena telah mempersilahkan saya untuk mewakili kelompok-kelompok untuk menyampaikan hasil-hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan. Saya mewakili kelompok untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Penjelasan pada ayat tersebut dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang ingin beriman, yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut, dia tidak boleh terlalu boros atau berlebihan. Mungkin inti kesimpulan dari penjelasan ini bahwasanya ketika kita menggunakan harta yang berlebih itu tidak baik. Maka gunakanlah harta kita dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, tepuk tangan. Alhamdulillah, kalian tadi sudah diskusi kelompok, kemudian kalian sudah presentasi. Luar biasa, presentasinya semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulannya bahwa kita harus hidup sederhana dan selalu berbagi. Coba kalian lihat gambar di depan kalian. Ini contoh bagaimana seorang santri, ya, dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Hidup sederhana dan selalu berbagi. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi kelompok kemudian presentasi seperti yang Bapak Guru bilang di awal, ada lembaran LKPD yang harus kalian kerjakan masing-masing. Pak Is, Ketua Kelas, silahkan dibagikan. Ini lembaran satu orang satu.
Dikerjakan, kemudian nanti kalian kumpulkan pekan depan pada pertemuan selanjutnya. Silakan Pak Is dibagikan. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi kemudian mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian, ada kesimpulannya. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada ini? Silakan Najib. Kesimpulan kita pada materi kali ini, kita belajar tentang hidup sederhana dan tidak boros. Oke, bagus jawabannya. Mari tepuk tangan, aplaus. Baik anak-anak, alhamdulillah kita selesai pembelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.